sifat huruf lam yang pertama adalah al-jahr. Ya, al-jahr yaitu tidak mendorong udara keluar dari rongga mulut. La, bukan, sehingga keliru ketika membaca huruf lam itu la, ya, tidak mendorong udara. La. Kemudian sifat yang kedua yaitu at-tawassut. Ya, at-tawassut yaitu pertengahan, artinya pertengahan antara syiddah dan rokha, sehingga tidak berhenti seutuhnya, tidak juga mengalir seutuhnya, tetapi di pertengahan. Ya, sehingga keliru ketika membaca lam itu, ketika sukun al langsung terhenti, tetapi al tidak juga terlalu lama, al tetapi di pertengahan, bukan al tetapi al di pertengahan. Kemudian sifat yang selanjutnya al-istifal yaitu tidak mengangkat pangkal tenggorokan, tidak mengangkat pangkal lidah, tidak mengangkat pangkal lidah. La, lidahnya itu rileks tanpa diangkat atau naik. La, ya, sehingga keliru ketika membaca huruf lam itu lidahnya diangkat, pangkal lidahnya diangkat. La, ya, menjadi tebal. La, itu tapi lidahnya itu rileks tanpa diangkat. La. Kemudian huruf selanjutnya yaitu mim. Ya. Huruf mim ya, keluar dari makhrajnya dengan merapatkan kedua bibir ya, pada bibir bagian tengah. Ya, pada bibir bagian tengah. Ya. Kalau kemarin huruf fa itu di perut, makhrajnya itu ujung gigi sisi atas bertemu dengan perut atau belakang bibir bawah, ya, maka di sini bibir tengah bertemu, bibir atas dan bibir bawah bertemu ma. Jadi bukan bibir yang bagian depan, bukan ma, tetapi yang di tengahnya ma. Mama ya, untuk sifat yang pertama dari huruf mim yaitu al-jahr. Al-jahr yaitu tidak mendorong udara keluar dari mulut. Ma, bukan tapi ma. Ya, kemudian yang sifat yang selanjutnya itu at-tawassut. Ya, at-tawassut yaitu pertengahan antara syiddah dan rokhoa. Misalnya kalau mim itu sukun, maka dibaca bukan langsung terhenti tetapi di pertengahan ya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu al-istifal. Al-istifal yaitu pangkal lidahnya tidak diangkat atau tidak ditegangkan. Ya. Ma. Lidahnya tidak diangkat atau tidak ditegangkan. Kemudian huruf yang selanjutnya yaitu huruf nun. Ya, huruf nun ya, maksudnya dari ujung lidah ya menempel dengan gusi dua gigi seri atas. Ya. Nun ya, maksudnya dari ujung lidah menempel dengan gusi dua gigi seri atas ya, sedikit ke bawah makhraj lam. Ya. Jadi makhraj nun itu agak ke belakang dari makhraj lam. Ya. Kalau la itu di depan, maka nun itu agak ke belakang sedikit. Ya. Bisa dirasakan. La na. Ya. Maju mundur lidahnya. La na. Ya. Makhraj nun agak ke belakang dari makhraj lam. Kemudian sifat dari yang pertama dari huruf nun yaitu al-jahr, ya, tidak mendorong udara ya, keluar dari rongga mulut. Ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu at-tawassut, ya, pertengahan antara syiddah dan rokhoa.
ketika sukun maka dibaca an, an, in, ya, bukan an, in, un, tetapi an, in, un, ya. Sifat yang pertama tadi apa? Al-jahr. Al-jar. Kemudian sifat yang ketiga yaitu al-istifal. Al-istifal yaitu tidak mengangkat pangkal lidah, tidak mengangkat pangkal lidah atau tidak menegangkan. Nah, ya. Atau relax, merilekskan lidah. Ya. Nah, ya. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf waw. Ya, huruf waw itu makhrajnya dengan membulatkan lid. Makhrajnya dari dua bibir yang dibulatkan. Ya. Dari dua bibir yang dibulatkan. Ya. Kemudian terdapat celah rongga untuk mengalirkan udara. Jadi seperti yang kami sampaikan pada pekan-pekan sebelumnya bahwa semua huruf yang fathah itu atau kasrah itu maka bibirnya tidak monyong atau tidak dibulatkan, terkecuali huruf waw. Ya, terkecuali huruf waw. Maka untuk huruf waw ini terkhusus untuk dimonyongkan, ya, walaupun fathah, kasrah atau dhamma. Ya, wa, wi, wu, ya, wa, wi, wu. Ya. Kemudian monyong tetapi tidak tebal, ya, monyong tetapi suaranya tidak tebal. Wa, wi, wu, wa, wi. Ya, kalau kemarin kita itu menahan supaya tidak monyong, maka untuk huruf waw lepaskan saja. Ya. Wa, wi, wu. Monyongkan mana ada? Iya. Monyong pada waktunya. Ya, kemudian sifat yang pertama dari huruf waw yaitu al-jahr, ya. Ya, tidak mendorong udara keluar dari rongga mulut, ya. Wa, wi, wu. Kemudian sifat yang kedua ar-rokhawah. Ar-rokhawah yaitu ketika sukun maka dibaca mengalir. Au, iu, u, au, iu, u. Ya. Dengan tidak melupakan bahwa membulatkan bibirnya. Kemudian al-istifal yaitu ya, lidahnya rileks, ya, tidak ditegangkan atau tidak diangkat. Wa, wi, wu, ya, tidak diangkat. Kemudian huruf H. Ya, makhraj dari huruf H yaitu dari tenggorokan bagian bawah mendekati dada. Ya. Dari tenggorokan paling bawah, bagian bawah. Ya, kalau kemarin itu di bagian ketiga, atas, tengah, bawah. Ya, untuk H itu keluar dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah. Semakhraj dengan huruf hamzah. A, ha, a, ha. Ya, semakhraj dengan huruf hamzah. A. Ya. Kita harus bisa bedakan antara H yang tebal dan H yang tipis. Ya. Kalau H yang tipis itu di tengah tenggorokan. Ya, tandanya ketika kita mengucapkan huruf H tipis, maka tenggorokannya itu bergerak. Ha. Ya, begitu juga ain. Semakhraj dengan huruf H tipis. A bergerak. Ha. Ya. Ya. Tetapi untuk huruf H itu di bawah, di pangkal tenggorokan, maka ya, tenggorokannya itu tidak bergerak. Ha, ya, tidak naik turun ini. Kalau ada jakunya itu tidak naik turun, bisa dirasakan. Ha, ya.
Ya, kemudian sifat dari huruf H yaitu al-mahmus yang mendorong udara ya keluar dari rongga mulut. H H H H. Iya. Kemudian sifat yang kedua yaitu ar-rakhawah. Ar-rakhawah yaitu ketika sukun maka dibaca mengalir. Ah, ih, bukan syiddah, ah, ih, tapi ah, ih, ihdina, ihdinas, ihdinas. Kemudian sifat yang ketiga yaitu al-istifal. Ya, al-istifal yaitu tidak mengangkat pangkal lidah, tidak mengangkat pangkal lidah atau lidahnya itu rileks. Ya, tidak diangkat, tidak dinaikkan. Kemudian huruf yang selanjutnya yaitu huruf hamzah. Ya, huruf hamzah ya di sini terkadang kita masih belum bisa membedakan apa itu hamzah dan apa itu alif. Ya, untuk alif itu adalah sebenarnya alif itu adalah mad. Ya, mad yaitu tanda baca panjang. Ya, apabila alif itu dimasuki harokat maka sebenarnya itu adalah hamzah. Ya, maka ketika kita melihat alif itu kemudian berharokat pasti ada hamzah di atasnya. Maka itu adalah hamzah di atas alif. Kemudian harokatnya di bawah kasrah. Ya, i. Kemudian ada hamzah di bawahnya. Ya, maka itu adalah hamzah di bawah alif. Ya. Jadi untuk huruf hamzah di sini sudah kita jelaskan bahwa di awal bahwa makhrajnya itu di pangkal tenggorokan. Alif itu adalah mad. Ya, misalnya mim kemudian ada alifnya maka dibaca panjang dua harokat. Waw ada alifnya setelah wa. Ya, sebenarnya itu ada mad. Tapi kalau ketika sudah dimasuki makhraj, ketika sudah dimasuki harokat maka sebenarnya itu adalah hamzah. Ya, kemudian huruf selanjutnya yaitu ya. Sifat-sifatnya Sudah oh sudah. di pertemuan pertama. Sifat hamzah alif. Iya. Oh. Kemudian huruf ya. Huruf ya. Makhraj dari huruf ya, ya. Dari tengah lidah ya. Dengan langit-langit atas. Ya, makhrajnya tidak tertutup sempurna dan pangkal lidah menurun ke bawah. Jadi huruf ya ini ya, semakhraj dengan huruf jim dan shin. Ya. Ja, sya, ya. Ya. Perbedaannya adalah untuk jim itu tertutup sempurna. Ja, tetapi huruf ya tidak tertutup sempurna. Ya, tidak tertutup sempurna. Kemudian sifat dari huruf ya, yang pertama adalah al-jahar, yaitu tidak mendorong udara keluar dari rongga mulut. Mendorong udara keluar dari rongga mulut. Ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu ar-rakhawah. Ar-rakhawah yaitu ketika sukun maka dibaca mengalir. Ai, i, ui, bukan ai, i, ui, tetapi ai, i, ui, ya, mengalir. Kemudian sifat yang ketiga yaitu al-istifal. Al-istifal yaitu pangkal lidahnya tidak diangkat atau tidak diangkat atau rileks. Ya. Lidahnya rileks atau tidak diangkat. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan semua dari huruf-huruf tersebut.